Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatimmu jami'al hajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah, di hari-hari di mana kita hari ini sudah tidak lagi banyak air hujan ya, sudah mulai terang, kelihatannya sudah mulai musim kemarau gitu ya, dan dengan mungkin cuaca yang sedikit ada perubahan ya, alhamdulillah. Hal kalau mungkin badannya lagi sakit, semoga segera sehat, yang sehat semoga senantiasa semakin sempurna kesehatannya, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita memasuki akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi Dzulqa'dah itu adalah termasuk bulan haram ya, bulan haram, bulan mulia, bulan agung. Jadi dalam satu tahun itu ada 4 bulan haram atau bulan yang diagungkan. Apa saja? Ya, kalau di dalam Al-Quran Allah yang menyampaikan inna iddatash syuhuri indallahi 'ashara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun. Sungguhnya hitungan bulan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 syahra, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram atau 4 bulan agung. Ya, disebutkan haram, ya bisa disebut maknanya agung. Haram juga diharamkan di situ berbagai larangan-larangan yang termasuk juga kalau zaman dulu ya. Jangan bicara sekarang gitu. Zaman dulu itu ada larangan perang di 4 bulan. Alhamdulillah. Gimana tadi setengah jam, makanya disukai. Jadi ada 4 bulan ini disebut bulan haram, bulan agung. Ya, maka diharamkan pun juga beberapa yang termasuk kalau zaman dulu itu perang itu diharamkan di 4 bulan ini. Sampai orang jahiliyah, ya, sampai orang jahiliyah buat orang dengan Islam ya. Itu sejak zaman dulu bulan haram itu mereka berhenti, mandek lah perang antar kabilah itu berhenti. Tapi sekarang ini sudah lebih daripada jahiliyah. Enggak bulan haram, enggak bulan haram, mau tembak terbom gitu kan. Kalau Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Israel ini ya Allah 2 tahun enggak berhenti. Ya. Yes. Enggak mikir nih bulan haram. Makanya kalau sekarang jahiliyahnya lebih parah dari zaman dulu. Ya. Jadi bulan haram ini salah satunya begitu. Ada aturan zaman dulu itu enggak boleh perang. Nah, sebenarnya dalam Islam itu apa sebenarnya bulan haram itu? Bulan haram itu adalah bulan yang agung, di mana pahala dilipat gandakan, tapi dosa yang kedua, dosanya ya dilipat gandakan. Maka juga harus dijaga kehormatannya, keagungannya bulan haram itu. Bulan haram itu ngiling-ngiling gampang.
3 bulannya urutan. Napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, napa? Basa Jawane napa? Dzulqa'dah niku Selo besar Suro. Ditambah satu lagi Rejab atau bulan Rejab. Itu 4 bulan haram, 4 bulan yang agung. Maka ketika di bulan agung seperti ini, apa yang kita lakukan? Jadi kalau yang masuk kita di bulan agung, yang kita lakukan perbanyak amal ibadah, amal saleh, dan ngumpet maksiat itu ya tenanan, ya. Karena apa yang dikhawatirkan itu adalah dosanya juga berlipat. Maka di 3 bulan setelah Syawal, namanya Syawal, Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan berurutan ini dijaga betul agar kita tidak terlalu banyak maksiat. Diempet lah, ngempet terus tenanan. Ya. Kemudian memperbanyak amal-amal soleh yang mutlak. Secara umum amalan soleh yang mutlak itu apa saja dikerjakan. Baru kemudian kalau di bulan Dzulqa'dah memang tidak ada syariat secara khusus. Dzulqa'dah lebih kepada persiapan kita mau berangkat haji. Ya. Atau bisa juga Bapak Ibu sekalian, kalau melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi menyampaikan begini, barang siapa yang mau berkorban, mau menyembelih korban nanti, dan melihat idza ra'aitum hilala syahri Dzulhijjah, kata Rasulullah SAW itu, barang siapa yang melihat hilal bulan Dzulhijjah dan di antara kalian mau berkorban, falyumsik ala adfarihi wa ash'arihi. Berarti kan hendaknya dia menjaga rambut dan kukunya. Ini sebelum nanti ke sana, tapi di Dzulqa'dah. Berarti kan kita sudah memetakan hari. Kalau pengen korban di bulan Dzulhijjah, Rasulullah kan menyebutkan, kalau kalian melihat bulan Dzulhijjah, hilalnya berarti tanggal 1. Artinya, Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, nanti sebelum Dzulhijjah siap no nek arep kurban. Bukan kok kemudian tanggal 7 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah sik bingung arep kurban. Duitnya kok ngerti dan sebagainya. Tapi diniatkan betul. Alhamdulillah sekarang panitia kurban sudah mulai greget sejak Syawal kemarin. Ya, sejak bulan Syawal itu langsung jadi dealing. Mumpung Syawal itu duitnya cek. Nah, niku sing gadah. Lah sing mboten gadah nggih pun kandean awal. Oh, mulai kahanan ekonomi ngeten iki. Tapi mudah-mudahan membaik ya. Karena saya juga lihat tren di pondok itu yang korban itu kok cepat ya seperti tahun sebelumnya. Entah karena panitianya yang gercep atau memang kondisinya lagi baik-baik saja saya tidak tahu. Ya. Nah, kembali ke tema Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan yang kecenderungannya itu tenang. Perbanyak amal ibadah, persiapkan kalau yang mau haji ini tidak perlu berangkat. Yang sudah selesai arba'in ini sebelumnya sudah menuju Mekah ya sebetulnya ya. Sepertinya. Nah itu persiapan betul-betul untuk apa? Tenang. Dzulqa'dah. Sekaligus lebih banyak tadi, sekaligus memperbanyak amalan-amalan yang secara mutlak. Maka perbanyak takbir, tahmid, tasbih, ya, banyak istighfar, ya, karena ini bulan-bulan agung. Mudah-mudahan Allah semakin membesarkan pahala ibadah-ibadah yang secara mutlak itu kita lakukan. Itu bulan Dzulqa'dah. Nah, maka berikutnya kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Jadi kalau secara umum Rasulullah itu kan sudah menyampaikan, idza ra'aitum hilala syahri Dzulhijjah. Salah satu hadisnya begitu. Kalau kalian melihat hilalnya bulan Dzulhijjah, maka kita kan bisa menghitung. Sekarang kan tidak hanya hilal, tapi kan dengan hisab,
bisa kita hitung. Jangankan kok Dzulhijjah tahun ini, 100 tahun yang akan datang dengan hisab itu sudah bisa ditebak. Ya, bahkan kapan akan terjadi gerhana itu juga sudah bisa diprediksi dengan hisab itu. Maka dilihat, dihitung, ya hilal itu kan itu ru'yah itu tidak harus dengan mata telanjang, tapi ru'yah itu adalah bisa juga maknanya memang hakikat ru'yahnya itu ada, hakikat hilalnya. Ya, sekalipun mungkin Ustaz saya nunggu isbat, iya boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi kita akan bisa menghitung. Kenapa? Kita akan jaga ini salah satu sunnah-sunnah karena orang begini. Mamin ayamin kata Rasulullah. Tidak ada hari di mana yang amal soleh di situ lebih baik. Nah, bahkan sahabat nanya, apakah juga dengan melebihi jihad fisabilillah? Iya. Kecuali kata Rasulullah, orang yang berjihad fisabilillah dengan harta jiwanya, walam yarji min syai'an. Dan dia tidak kembali sama sekali. Jadi yang bisa menandingi amal soleh, pahala amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu hanya orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta, seluruh hartanya dan jiwanya, dan tidak kembali sama sekali. Jadi entek bondone hilang nyawa, itu baru bisa menandingi besarnya pahala amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka apa saja lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka para ulama menyampaikan begini. 10 malam terbaik itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi 10 hari terbaik itu ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau disebutkan hari berarti masuk siang dan malam. Ya, siang dan malam. Nah, kenapa? Ya karena hadis tadi bahwa tidak ada amal soleh yang lebih baik. Bahkan yang bisa nandingi yang saya sampaikan tadi. Kata Rasulullah, bahkan orang itu tidak kembali dengan harta dan jiwa. Entek apa-apa itu baru bisa menandingi besarnya pahala amal soleh. Amal soleh itu mutlak, apa saja, ya apa saja. Karena juga kalau disebut jihad fisabilillah itu kan memang tidak ada peperangan, cuma bulan haram itu kalau kita diserang ya berarti harus melawan. Nah itu juga disebut jihad difai kalau di dalam peperangan itu, perang yang sifatnya melawan, bukan melawan ya, kan diserang berarti apa? Bukan ekspansi. Nah, maka disitulah terjadi nanti seseorang itu ketika kemudian betul-betul berjuang dan habis harta dan jiwanya baru bisa nandingan. Maka secara umum amal soleh ini sangat dianjurkan. Nah, apa saja sebenarnya yang bisa kita lakukan? Nah, baik Bapak Ibu sekalian mengenai Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika di awal Dzulhijjah ini tanggal 1 sampai tanggal 8 itu kita bisa berpuasa secara mutlak. Ya, puasa secara mutlak. Ya, mungkin orang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Ya, 1 sampai tanggal 8. Lalu kemudian tanggal 9-nya ada puasa Arafah. Ya, puasa Arafah di mana pahalanya apa? Di antaranya adalah menghapus dosa 2 tahun. Al-Madiyah al-Wadiyah.
tahun lalu dan tahun ini. Ya. Lalu bagaimana kemudian puasa Arafah itu dilakukan? Jadi begini Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti terdengar informasi bahwa ada perbedaan misalnya, ada perbedaan. Ditetapkan hilal di Indonesia tanggal segini, di Mekah tanggal berapa misalnya selisih 1 hari. Biasa nih, cepat biasanya begitu, biasanya. Nah, maka yang kita jadikan acuan apa? Yang kita jadikan acuan adalah kalau kita mengikuti pemerintah. Ya, ini saya tidak memaksa mungkin saudara kita yang di Muhammadiyah itu kan dengan hilal ru'yat global. Ru'yat global itu di mana di satu wilayah di negara Muslim itu sudah melihat dan disepakati ya itu berlaku adalah ru'yat global. Termasuk kan sekarang dimulai menggunakan ru'yat global. Nah, maka kalau kita mengacu dengan pemerintah, maka ikuti dari pemerintah hilalnya. Kalau itu. Tapi kalau sama, berarti gampang, enak gitu. Jadi kadang-kadang kita itu kan saat bingung puasa tanggal 9 atau puasa Arafah pada saat umat Islam yang sedang haji sedang melakukan wukuf. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, antara wukuf di Arafah dengan puasa Arafah itu syariat yang berbeda. Jadi kita puasa Arafah ya di sini dan mereka yang wukuf di Arafah itu nggak ada hubungannya. Karena puasa Arafah itu sudah ada syariatnya sebelum syariatnya haji. Puasa Arafah di mana sih? Maka ketika terjadi perbedaan tanggal, maka lakukan. Kalau kita misalnya tetap kekeh dengan hilalnya Indonesia misalnya, ya aku yang kosong tanggal karena tanggal songo aku lagi kok. Padahal di Mekah mereka itu jamaah haji sudah kemarin wukufnya, misalnya sudah selisih 1 hari misalnya. Wukufnya kemarin dia nggak puasa Arafah, dia puasa Arafahnya besok. Nggak masalah karena memang acuannya puasa Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan hasil rukyatnya atau hasil isbatnya misalnya. Ya, itu mungkin sedikit menyampaikan. Kadang-kadang orang bingung. Karena Pak Ustadz sampun wukuf nggak ada hubungannya. Wukuf. Coba kayak tahun berapa tahun yang lalu nggak ada orang yang wukuf karena COVID misalnya. Nggak ada orang haji sama sekali. Itu apakah kemudian kita tidak puasa Arafah? Kan bisa aja suatu saat ada terjadi, ya alhamdulillah ini kondisinya aman. Coba kalau kemudian terjadi perang di Arab Saudi, terus kemudian tidak ada haji yang di tahun itu akan berangkat. Apa kemudian kita tidak puasa Arafah? Ya tidak, tetap puasa Arafah itu ada syariat ini. Maka shaum yaumi Arafah itu bukan berarti bukan puasa pada saat orang sedang wukuf, tapi memang tanggal 9. Karena syariat puasa Arafah sudah ada sebelum syariatnya haji. Betul ya? Ini kayak panduan sedikit panduan. Nah, kembali kepada tema bulan Dzulhijjah. Nah, adapun di bulan Dzulhijjah, secara umum dari tanggal 1 tanggal 10 itu dianjurkan perbanyak amal soleh. Maka diperbaiki amal soleh itu. Kalau misalnya saya mungkin kesulitan untuk nambah amalan-amalan yang lain, coba diperbaiki sholatnya, ya diperbaiki sholatnya. Biasanya masbuk, ya caranya tidak masbuk, misalnya ya ke masjid bawa bapak ini, atau biasanya jarang melakukan sholat qobliyah, yo sesekali lah gitu kan, ngomong 1 hari pertama ini berusaha berangkat ke masjid pas azan. Apa? Pas azan segera berangkat. Kenapa? Pas azan segera berangkat. Jadi ketika berangkat, ketika azan, jin itu, setan itu kan ketika terdengar azan itu kan langsung lari ke birit. Mumpung setannya layu, ayo gendang budal sok. Kenapa? Karena begitu azannya selesai, setannya balik. Ya. Jadi mumpung perlu azan, makanya ada satu nasihat dari orang ulama besar, Imam Hasan itu
mengatakan begini, "Qum ila shalah, maka sami'tan nida, makan itu dulu." Segera dirikan salat. Kapan kamu dengar azan? Apapun kesibukan. Jadi kadang-kadang kita ngapa tak Pak Ustaz kadang mau apa tak sholat. Nah, coba sekarang ritme sholatnya itu mulai diperbaiki. Ya. Maka begitu azan yang segera ambil air wudhu. Ini akan betul. Ya. Karena setiap langkah kita menuju sholat itu akan menghapuskan dosa. Kan begitu. Ya, setiap langkah kita. Maka ambil keutamaan utama itu. Ini kalau sederhananya kita tidak memungkinkan untuk nambah amalan-amalan yang lain, kita perbaiki amalan wajib kita saja. Di sholat 5 waktu contohnya. Jadi begitu azan, coba segera ambil air, wudhu, ya. Segera kalau yang bapak-bapak yang berangkat ke masjid, ibu-ibu ya, sholat di awal waktu. Ya, di awal waktu, mau di masjid, mau di rumah, mau yang penting kalau perempuan itu dianjurkan bagaimana sholat di awal waktu, karena keutamaan sholat perempuan kan di rumah. Walaupun boleh di masjid, boleh bu, nanti mau ngantar harus meeting berjamaah, jadi boleh. Ya. Nah, tapi di awal waktu ini penting. Jadi merubah kebiasaan, coba segera wudhu dan segera di awal waktu. Ketika sudah seperti itu, memungkinkan untuk qabliyah, segera sholat qabliyah. Ya, qabliyah. Bisa juga nanti ditambahkan setelah setiap sholat, selesai sholat, itu wirid Quran atau baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu wirid, Pak. Jangan dikira itu wirid Quran itu normal. Wirid Quran maksudnya membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran kan lebih daripada berdoa. Nih, membaca Al-Quran itu lebih daripada berdoa. Ya, ada wirid yang lebih baik daripada membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa fadlul kalami, ya, keutamaan kalam itu di atas kalam-kalam yang lain, wirid-wirid yang lain. Maka membaca Al-Quran itu wirid terbaik. Maka baca Quran. Walaupun mungkin tidak. Kenapa kok setelah salat begini? Setelah salat fardu itu kondisi spiritual kita itu kondisi spiritual yang sangat baik. Ya, salat fardu, ya. Salat fardu itu kan adalah imaduddin. As-salatu imaduddin. Kita sering mendengar hadis bahwa salat itu tiangnya ada tiang itu kan berfungsi apa? Menyangga. Tiang itu kan beda dengan tembok ya. Yang kuat menyangga. Jadi kalau kita sanggah amalan-amalan kita itu dengan salat, maka itu lebih mudah. Ya, kayak hari ini, pagi ini dijadikan sholat sebagai penyangga kegiatan taklim pagi. Ini sangat kuat, sangat mudah kemudian kita itu untuk hadir di majelis ini. Maka sama membaca Al-Quran itu kalau ingin ringan, kapan? Setiap kali selesai sholat fardu. Ojo suwe-suwe, jangan banyak bedanya. Nek jenengan sudah itu sih masak 5 menit, oh buyar. Begitu selesai sholat, dan buka Quran itu lebih ringan daripada nanti ada jeda kegiatan apa begitu, itu akan benar. Maka jangan banyak jeda, langsung baca Quran. Nah itu juga memudahkan kita beramal sholat. Contoh, jika memungkinkan, maka di 10 hari terakhir ini, 10 awal bulan saja, kalau baca Quran, kalau bisa hatamkan. Oke. Sama yang mungkin sudah ada banyak kegiatan, dan mungkin pun purna atau ayo terus lah gitu kan, terus gimana gitu. Karena tidak ada wirid terbaik yang melebihi membaca Al-Quran. Nah, lalu puncaknya nanti di hari ke-10 itu adalah yang haji, ya. Puncaknya haji itu kan Arafah ya. Pada saat wukuf ya. Maka yang haji melakukan wukuf, yang tidak haji bahwa puasa Arafah. Adapun nanti tanggal 10. Nah ini tanggal 10 itu adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu adalah
Nahar itu apa sih? Belah, mengalirkan darah. Ya. Nah, begini. Kalau mungkin pernah mendengar begini, nek seperti terus kambing gitu kan, maka tanggal 10 itu alirkan darah ayam aja, sembelih ayam. Itu tahu maksudnya kenapa? Ulama sampai mengungkapkan begitu. Karena tidak ada amal yang misalnya di situ yang paling utama, salah satunya adalah ya nahar, iraqatul mengalirkan darah. Maksudnya nyembelih. Nah, kalau orang itu tidak mampu nyembelih sapi atau kambing dengan mandirinya, ya sudah adanya apa di situ di rumahnya, adanya ayam, potong ayam. Sampai selevel itu. Kenapa? Ini kita tidak berbicara yang bukannya kurban itu pakai apa? Domba atau kambing. Ini bukan konteksnya situ. Ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mengalirkan darah di tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga kemudian ada ulama yang ada yang nggak mampu, itu sampai seperti itu, Pak. Ya. Maka kalau dalam hadis nanti kita sebutkan begini, kenapa sih kurban itu sangat dianjurkan bagi yang mampu, gitu ya. Rasulullah kan sampai menyebutkan, barang siapa yang mampu kemudian tidak mau kurban, kata Rasulullah, kalau yang korban musallana, ada pilihan-pilihan nyedai tempat sholat tinggi, gitu. Tempat sholatnya ini. Jadi sampai seperti itu Rasulullah itu. Kalau sholat ini, jangan dekati tempat sholat ini. Jadi sampai seperti itu. Barang siapa yang maka ulama mengklasifikasikan kemampuan. Mampu itu tidak harus ada uang cash, tidak harus ada uang hewan kurban di saat tanggal 10 atau hari tasyrik. Kemampuan itu bisa dihitung dengan cara apa? Kalau waktu itu tidak punya uang, maka sebagian ulama menganjurkan untuk mengutang. Kalau sekali perkiraannya dia mampu untuk membayar. Ya. Jadi kadang-kadang kan orang dihadapkan begini, tadi ini kan bulan Juli. Bulan Juli wae bayaran sekolah, kan ngoten. Iya, oke. Bayaran sekolah daftar ulang, masih saya UKT, nopo-nopo lah sebagainya. Tumpuk undung. Maka gimana caranya? Kalau memungkinkan utang pinjam ya pinjam. Apakah Ustaz juga pernah pinjam? Iya, tahun lalu saya pinjam. Karena yang pasti pas bangun rumah, gitu kan. Duitnya saya terpaksa minjam 3 juta untuk urunan sapi. Kenapa? Ya memang kata ulama, kalaupun tidak mampu di bulan itu, dan sekiranya mampu bayar, maka dianjurkan bahkan untuk apa? Pinjam. Karena tidak dimungkiri kadang-kadang kita di bulan Juni itu bareng dengan bayaran anak sekolah yang punya anak sekolah itu. Tapi kadang-kadang ada halangan-halangan yang lain. Tapi sekiranya kita mampu, mungkin dengan 3 juta itu kita bayar nanti di bulan berikutnya, tidak apa-apa. Boleh dengan tetap. Bahkan dianjurkan, sebagian ulama menganjurkan untuk apa? Berhutang. Nanti ya, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan di pagi hari ini. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya secara pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menjalankan ibadah-ibadah yang baik di bulan ini. Jangan lupa tanggal 11 sampai 13 itu adalah Yaumul Tasyrik. Jangan berpuasa, oke? Dan prinsipnya sederhana bahwa bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang tenang, persiapan menjaga kesucian, sedangkan Dzulhijjah adalah bulan ibadah besar, yaitu haji, puasa Arafah, dan kurban. Hadanallahu wa iyyakum ila isadil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.